Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint dan Excel saya untuk UAS statistika. Ini saya Fatur Rahman Mahmuda dengan NIM 123210146 dari kelas E. Saya menggunakan data 500 Nintendo Game. Linknya dari ini sebagai berikut. Sebentar. Baik, ini adalah PowerPoint saya. Menunya ada data, analisis deskriptif, distribusi data, sampel, confidence interval, dan testing. Yang pertama adalah data. Ini adalah contoh beberapa sampel dari 500 data. Ini adalah sampel lengkapnya, sebanyak 500 data ya. Kemudian yang saya ambil variabelnya itu ada skor, judul, platform, dan tanggal. Kemudian ini adalah mean-nya, frekuensi atau jumlah dari semuanya dibagi dengan banyak data 500 ya, ini 80,604 lebih tepatnya. Kemudian median data tengah dapat 80 ya, dibagi dengan 2 mean-nya. Kemudian modus data terbanyak yaitu 80, variansi seperti ini rumusnya, dikuadratkan, kemudian dibagi 500 dikali n kurang 1, kemudian hasilnya ini 76,6 ya. Kemudian standar deviasi itu hasil akar dari variansi tadi. Kemudian range nilai terbesar yaitu 99 dikurang 69 atau selisih ya, di 30. Kuartil 1, 2, dan 3. Deviasi kuartilnya Q3 itu 86 dikurang 75 dibagi dengan 2 dapat 5,5. Oke, kemudian ada data distribusi frekuensi. Ini dari nilai terbesar dan terkecil kita tahu jaraknya itu 30. Kemudian mencari kelasnya sama dengan 10 ya, ini dibulatkan jadi 10 kelas, terdiri dari 10 kelas. Kemudian dengan jarak di antara kelasnya itu ada 3 jarak, jadi kayak 69, 68, 69, 70, 71 dan seterusnya. Ini adalah banyak nilainya, rata-rata banyak nilai dikali rata-rata dikurangi mean, dikuadratkan. Ini adalah datanya, distribusi frekuensi C2 dikali D2, ya kurang lebih seperti itu. Totalnya sekian ya, 79.734,82. Kemudian ini adalah tabelnya yang dimana yang tabel histogram yang berbentuk tabel histogram. Ini data dari 69, ini kelas pertama itu terdiri dari berapa data ini? Lebih tepatnya ini ya. Iya, 56 data, 72 sampai 74, 60 dan seterusnya. Kemudian ini distribusi normal ya. Tapi kelasnya itu interval dari awalnya 69 dikurangi 0,5 jadi 68,5. Kemudian ujung kelasnya itu ditambahkan dengan 0,5 jadi 71,5. Cara mencari nilai Z itu Z sama dengan tepi kelas 68,5 dikurangi dengan mean tadi saya 80,76 dibagi dengan standar deviasi atau apa saya lupa gitu. Standar deviasi kalau nggak salah. Iya, 18,47. Nanti dapat hasilnya ini. Kemudian area interval. Cara mencari area interval itu saya menggunakan Excel ya. Distribusi normal, area interval itu menggunakan rumus ini. Ya, normal distribusi F2 sama dengan true, F2 dari sini, kemudian H2 dari sini. Dapat area intervalnya ini. Dan begitu seterusnya. Ini adalah grafiknya distribusi normal.
saya tadi pengennya buat yang ini melengkung gitu, cuma nggak nemu ya saya di PowerPoint saya, mungkin versinya berbeda atau gimana. Saya mohon maaf. Kemudian ini data distribusi sampelnya. Ini n-nya harusnya 500 ini. Maaf, saya nanti akan saya ganti sekarang nih. Banyak datanya 200, sampelnya 2. Ya ini meannya standar deviasi, rumusnya sedikit berbeda ini, dikurangi. Kalau tadi itu n kurang 1, ini diganti dengan n, jadinya 14,6 untuk standar deviasinya, jadi beda. Ini tabel set populasi sampelnya, jadi 69 kali 6 ditambah 69 terus dibagi 2, 69 tambah 70 dibagi 2, kemudian seterusnya. Tabelnya ada di sini ya. Ya kurang lebih seperti itu, dan sampai seterusnya. Kemudian ini adalah standar deviasi yang pertama ya, perbandingannya kurang lebih seperti ini, 18,47 dan 14,64. Kemudian ini adalah confidence interval. Misalkan saya ambil ukuran sebuah populasi itu dari 25, confidence-nya dengan 90%, standar deviasinya tadi 18,47 pada bagian ini. Kemudian mean 80,76. Ini nilai kritis ya, nilai kritisnya. Kemudian ini kita masukkan rumus, kita masukkan nilainya, dapat itu. Saya gunakan populasinya 25 untuk dari sini, sampel acak ya, agar mudah diakarkan nanti jadi 5 dibagi 5 aja nanti. Kemudian ini estimasinya. Oke, kemudian ini adalah grafiknya untuk alfanya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita terakhir bagian hipotesis testing. Contoh ya dari data tadi ya, hipotesis testing. Rata-rata dari populasi skor game Nintendo sama dengan 80,76 dan standar deviasinya 18,47. Ukurlah sampel jika sebuah sampel acak diambil sebanyak 25 data. Ini ya, 25 random. Ya kurang lebih sama sebetulnya, ini random ya. Oh ini ding, ya ini yang ini ya. Kemudian dapat rata-rata 84,12 ya dari sini, B4 sampai B28, B4 sampai B28. Kemudian cari yang di atas 80 rata-ratanya dengan signifikan 0,05 atau alfanya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Hipotesis 0 itu kurang dari sama dengan 80, hipotesis 1 itu lebih dari 80. Untuk alfanya sama dengan 0,05 dan banyak data sampelnya sama dengan 25. Baiklah, ini adalah grafiknya, dapat dari ini ya. Kita menggunakan rata-rata dikurangi dengan U, kemudian dibagi dengan standar deviasi, diakarkan dengan banyak datanya, sama dengan 84,12. Itu dari sini ya, dikurangi dengan 80,76 dibagi dengan 8,32. 8,3 itu dari standar deviasi 25, dapat angkanya 2,1. Jadi kesimpulannya alfanya jika 0,05 benar karena melebihi dari Z. Angka 2,1 ini melebihi dari Z-nya ini, dari angka krisisnya ini 1,645. Mean benar, jadi kita ambil hipotesis 1 benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.